Halo, apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama saya, Nyoman Ayuniken Pertiwi. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Bengkulu dengan NPM A1D021017. Dan juga dengan dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, dalam video pembahasan kali ini, saya akan mengangkat sebuah topik yaitu rencana pengembangan sekolah atau disebut dengan RPS. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pentingnya pengembangan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Perencanaan pengembangan sekolah atau School Development Planning itu merupakan proses pengembangan sebuah rencana untuk meningkatkan kinerja sebuah sekolah secara berkesinambungan atau secara berkelanjutan. Nah, perbedaan pokok rencana pengembangan dengan rencana lainnya ini terletak pada tujuan. RPS ini penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik. Peningkatan pengembangan tersebut dengan resiko yang lebih kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan. Berikutnya ini adalah proses penyusunan RPS ataupun disebut dengan tahap-tahap RPS. Apa sih tahapan-tahapan dalam proses penyusunan RPS itu? Yang pertama adalah dimulai dengan melakukan analisis lingkungan yang strategi sekolah tersebut. Setelah menganalisis, yang kedua adalah melakukan analisis situasi untuk mengetahui situasi sekolah saat ini. Selanjutnya yaitu memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Kemudian yang selanjutnya mencari kesenjangan antara butir yang pertama yaitu antara situasi dan juga dengan analisis strategi lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun rencana strategis dan setelah disusun yang berikutnya adalah menyusun rencana tahunan. Setelah menyusun rencana tahunan yang berikutnya adalah melaksanakan rencana tahunan tersebut. Dan tahapan proses yang terakhir yaitu memonitoring dan mengevaluasi kegiatan RPS tersebut. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu kriteria RPS. Nah, yang dikatakan kriteria RPS yang baik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keluasan, cakupan dan ketajaman analisis. Kemudian yang pertama yaitu dikatakan RPS itu baik yaitu bila mana keluasan, cakupan dan ketajaman analisis lingkungan strategi sekolah. Kemudian yang kedua adalah keluasan, cakupan dan ketajaman analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. Kemudian yang ketiga adalah kualitas dan kuantitas situasi pendidikan sekolah yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah cakupan jenis perencanaan yang diantaranya adalah pemerataan, kualitas, efisiensi, relevansi, dan kapasitas. Yang berikutnya adalah tingkat partisipasi dan keinklusifan unsur-unsur yang terkait dengan perencanaan, sustainabilitas SDM, emis, dan pendukung, dan sebagainya. Berikutnya adalah sistem proses atau prosedur dan mekanisme penyusun RPS, kemudian adanya kelayakan rencana monitoring dan evaluasi. Berikutnya adalah kecukupan, kemuktakiran, dan kerelevansian data. Dan yang terakhir, kelayakan anggaran antara rencana pendidikan, pendapatan, dan rencana pembelajaran. Nah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. See you!